Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan karunia-Nya sehingga kita bisa sehat walafiat sampai saat ini. Serta tidak lupa salawat serta salam kita curahkan ke Nabiullah Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Silvi Damayanti dengan NIM 23901008. Materi yang akan saya bawakan yaitu iman kepada kitab-kitab samawi. Setiap agama memiliki kitab suci sebagai rujukan atau pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia. Pada hakikatnya, seluruh kitab suci mengandung perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah untuk berbuat baik kepada sesama. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir juga telah mengakui dan membenarkan adanya kitab-kitab terdahulu yang diturunkan kepada para rasul sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Hanya saja, seiring berjalannya waktu, tidak ada kitab-kitab suci yang keautentikannya masih tetap utuh kecuali kitab suci Al-Quran. Inilah yang mengundang perhatian para intelektual muslim maupun non-muslim untuk menjadikan Al-Quran sebagai objek penelitian dalam dunia akademik, baik dari segi struktur, keindahan bahasanya maupun kandungannya. Kitab yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad ke-12 Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Taurat berasal dari bahasa Ibrani Torah, yang artinya hukum. Saat kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa, beliau mendapat kesempatan untuk berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan gelar Kalimullah tersematkan untuk Nabi Musa yang bermakna orang yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Taurat ini berisi 10 pokok peraturan atau perintah yang sering disebut dengan The Ten Commandments. Artinya, secara keseluruhan, kitab Taurat ini berisi tentang perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghormati ayah ibu, dan menyucikan hari Sabtu. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam sebagai pedoman hidup bagi Bani Israel. Berdasarkan catatan sejarah Islam, saat itu Fir'aun menganggap dirinya sebagai Tuhan dan memaksa Bani Israel untuk menyembahnya. Adapun larangan di dalamnya meliputi menyembah berhala, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia, membunuh manusia, berzina, mencuri, menjadi saksi palsu, dan mengambil hak orang lain. Kitab yang kedua ada Zabur. Kitab ini diturunkan setelah kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa. Bahasa kitab Zabur ditulis menggunakan bahasa Kipti. Masa berlaku kitab Zabur adalah sesuai dengan tahun diturunkannya hingga turun kitab selanjutnya, yakni pada abad 10 Masehi hingga abad 1. Kitab yang kedua ada Zabur. Kitab ini diturunkan setelah kitab Taurat yang diberikan pada Nabi Musa. Bahasa kitab Zabur ditulis menggunakan bahasa Kipti. Masa berlaku kitab Zabur adalah sesuai dengan tahun diturunkannya hingga turun kitab selanjutnya, yaitu pada abad 10 Hijriah hingga abad 1 Masehi. Turunnya kitab Zabur terjadi setelah Nabi Daud mampu membunuh Julut. Julut atau Goliat adalah pria sombong yang tidak mengimani Allah. Dia menjadi pemimpin pasukan Palestina pada saat itu. Nah, Daud yang usianya masih muda, suatu kali ikut dalam barisan tentara Bani Israel untuk melawan pasukan pimpinan Jalut. Daud berhasil membunuh Jalut. Dia pun dijulukan setelah itu sebagai pahlawan perang, sepeninggal Raja Talut. Daud pun diangkat sebagai pengganti raja. Suatu hari, Daud mengasingkan diri sekaligus bertaubat pada Allah. Dalam pengasingan
Dalam pengasingannya, Daud memperbanyak lisannya untuk memuliakan Allah dengan bertasbih. Lalu dia diangkat sebagai nabi dan diturunkan padanya kitab Zabur dari Allah. Kitab Zabur adalah salah satu kitab suci oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab ini berisi berbagai macam nyanyian, doa, nasihat, hikmah, dan juga zikir. Selanjutnya, kitab Injil. Kitab Injil ini merupakan kitab diturunkan untuk kaum Nasrani. Kitab Injil pertama kali ditulis menggunakan bahasa Suryani, yaitu bahasa Aram Timur yang digunakan oleh mayoritas pemeluk agama Kristen di Suriah dan Timur Tengah. Bahasa Suryani juga merupakan bahasa yang dulu pernah dipertuturkan oleh masyarakat di wilayah Bulan Sabit Subur, yaitu sebuah kawasan yang terbentang dari pesisir Laut Tengah dan kemudian melengkung dan masuk ke lembah antara sungai Tigris dan Efrat. Kitab Injil ini merupakan pedoman bagi pemeluk agama Nasrani yang berisi tentang ajaran untuk hidup dengan suhud, menjauhi kerasukan dan ketamakan dunia. Wilayah Bulan Sabit Subur yang menggunakan bahasa Suryani antara lain Israel, Yordania, Lebanon, Suriah, Irak, dan Irak Barat. Selain wilayah-wilayah tersebut, masyarakat di wilayah Arab Timur juga pernah menggunakan bahasa Suryani sebagai bahasa keseharian. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jam Al-Habir, Injil diturunkan pada hari ke-13 Ramadan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kitab Injil diturunkan pada hari ke-18 Ramadan, 1050 tahun setelah turunnya kitab Zabur dan 482 tahun setelah kitab Taurat. Kitab yang terakhir yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan istilah dari bahasa Arab yang memiliki arti bacaan. Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur di kota besar Mekah dan Madinah sejak tahun 610 Masehi sampai kematian Nabi Muhammad tiba yaitu pada tahun 632 Masehi. Istilah Al-Quran berasal dari kata kerja qara yang artinya membaca. Istilah Al-Quran juga tertulis di dalam Al-Quran yaitu bahkan istilah Al-Quran muncul sebanyak 70 kali. Nama-nama surat di dalam Al-Quran diberikan dengan istilah yang paling banyak muncul di dalam surat tersebut. Namun, hal ini tidak berlaku dalam semua surat di Al-Quran. Surat dibagi lagi menjadi ayat-ayat yang serta literalnya memiliki arti tanda. Ayat di dalam Al-Quran terdiri dari 6.236 ayat. Menurut sejarah Islam, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara terpisah dan berangsur-angsur. Seringkali ayat-ayat yang diturunkan merupakan kelompok ayat yang terpisah. Sumber-sumber Islam menyimpan sejumlah besar laporan tentang kejadian di mana suatu surat atau bagian dari sebuah surat diturunkan. Dengan demikian, para penafsir Al-Quran pramodern membayangkan wahyu Al-Quran terkait era dengan peristiwa-peristiwa tertentu dalam kehidupan Nabi Muhammad. Selanjutnya, hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya. Hubungan antara Al-Quran dengan kitab-kitab samawi sebelumnya seperti Taurat, Injil, Zabur adalah tentu sangat erat karena sama-sama kalamullah, perkataan dan firman Allah Subhanahu wa taala juga, dan sama-sama dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam, dan juga sama-sama diturunkan kepada Nabi menjadi utusan Allah kepada umatnya. Bahkan salah satu fungsi Al-Quran justru untuk membenarkan dan mengakui keberadaan kitab-kitab suci samawi itu. Namun, antara Al-Quran dengan kitab-kitab samawi sebelumnya juga punya beberapa perbedaan mendasar yang membuat Al-Quran menjadi unik dan paling berbeda. Hal ini paling fundamental yang membedakan Al-Quran dengan semua kitab samawi sebelumnya adalah Al-Quran merupakan
kitab suci terakhir yang turun ke muka bumi. Sedangkan kitab-kitab samawi yang turun pada umat terdahulu umumnya didahului dengan turunnya kitab samawi dan diteruskan lagi dengan turunnya kitab yang lain. Al-Quran ini tidak diturunkan untuk umat tertentu saja, tetapi untuk seluruh umat manusia hingga akhir kiamat nanti. Lanjut di penghujung kesimpulan, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengakui, mempercayai, dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada para nabi dan rasulnya yang berisi ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya masing-masing. Mengimani kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala hukum wajib hukumnya mengingkari salah satu kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sama saja mengingkari seluruh kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingkari para rasulnya, malaikat, dan mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Adapun kitab-kitab yang wajib diimani ada 4, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan dari materi iman kepada kitab-kitab samawi. Saya Silvi Damayanti mengucapkan terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan dan salah nih.